Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Rohani Simanjuntak dari kelas 12 Akuntansi 1 SMK Multi Study High School Batam. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini akan berbeda dari sebelumnya, dan kali ini kita akan menjelaskan cara-cara mengerjakan soal, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Jadi, kita akan mengerjakan 2 soal tetapi berbeda transaksi. Dan cara-caranya atau langkah-langkahnya sama aja. Tapi ada 2 cara yang berbeda nih kawan-kawan. Pilih salah satu ya, yang mana yang paling cepat atau yang mana yang paling kita tangkap. Oke kawan-kawan, ini dia soalnya. Soalnya itu berdasarkan soal nomor 6 yang di atasnya. Jurnal penyesuaian yang dibuat itu gimana nih kawan-kawan? Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu soal nomor 6. Kenapa saya mau bahas soal nomor 6 dulu? Karena soal nomor 6 bakal berkaitan dengan soal nomor 7. Nah, sebelumnya, kalau kita misalkan nggak bahas nomor 6 dahulu, maka kita nggak bakal ngerti gimana langkah-langkah cara cepatnya untuk mendapat jawaban dari soal nomor 7 kawan-kawan. Oke, mau tahu caranya atau langkah-langkahnya? Check it out. Oke kawan-kawan, jadi kita akan mencari dulu hasil nomor 6 atau jawaban nomor 6, yaitu saldo yang benar setelah rekonsiliasi adalah. Nah, di sini kita akan mengganti nama atau akun-akun dulu. Kita mencari akun-akun dulu lah yang masuk dalam perusahaan. Nah, kita cari perusahaan aja ya kawan-kawan, jangan bank. Karena perusahaan ini akan menyangkut di soal nomor 7 nantinya. Jurnal penyesuaiannya. Oke, kita mencari dulu akun-akun apa aja yang masuk dalam penyesuaian atau jurnal penyesuaian nanti kawan-kawan. Tidak hanya itu, kita mau ngecek juga harus ngelihat akun-akun yang benar dalam rekonsiliasi bank. Oke teman-teman, jadi kita akan mencari langkah-langkah atau jawaban-jawaban dari beberapa soal. Nah, jadi di sini Rohani disuruh sama guru Rohani yaitu mengerjakan soal nomor 7 dan soal nomor 9. Nah, kita akan mengerjakan dulu nomor 7, tapi nomor 7 coba kawan-kawan baca lagi, yaitu berdasarkan soal nomor 6, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, nah, nomor 6 itu yang di atasnya ya kawan-kawan, yaitu, nih, saya bacakan soalnya dulu. Saldo kas periode 31 Juli 2017 menurut catatan kas PT Arjuna sebesar Rp5.680.000. Saldo menurut rekening koran bank tanggal 31 Juli 2017 yaitu Rp6.860.000. Nah, perbedaan tersebut karena mari kita lihat akun-akunnya, yaitu cek dalam peredaran sebesar Rp750.000. Hasil inkaso bank itu ada Rp625.000. Biaya inkaso Rp15.000, setoran dalam proses Rp200.000, jasa giro Rp20.000. Yang ditanya di sini saldo yang benar setelah rekonsiliasi adalah, saya menjawab B, yaitu Rp6.310.000. Nah, kenapa saya mau bahas soal nomor 6 dulu? Jadi sebenarnya nggak bahas seluruh soal nomor 6, saya akan membahas hanya pencatatan perusahaan aja yang di soal nomor 6, karena pencatatan perusahaan akan berhubungan atau berkaitan dengan soal nomor 7, yaitu kita mencari jurnal penyesuaian yang dibuat sesuai atau berdasarkan soal nomor 6. Mari kita langsung ke soal nomor 6, yaitu pencatatan perusahaannya saja. Oke, kawan-kawan, di sini kita sudah masuk ke soal nomor 6, yaitu pencatatan perusahaan. Nah, di sini ya kawan-kawan, cukup singkat karena ini cuma perusahaan aja, banknya mungkin nanti akan saya tunjukkan kembali. Yaitu di sini kita harus mencari dulu ya kawan-kawan, akun-akun apa aja sih yang masuk atau yang terdapat dalam pencatatan perusahaan. Di sini ada saldo kas. Saldo kas ini kan menurut catatan kas PT Arjuna, si perusahaannya itu sebesar Rp5.680.000. Ini masuk ya kawan-kawan dalam pencatatan perusahaan nanti. Terus yang kedua ada hasil inkaso bank sebesar Rp625.000. Nah, lalu ada biaya inkaso Rp15.000 dan jasa giro Rp20.000. Di sini karena akun-akunnya, nama-namanya ini kurang sinkron ya kawan-kawan, kita akan mengganti nama-nama tersebut.
Nah, ini untuk menurut catatan kas PT Arjuna kita buat namanya saldo kas. Saldo kas PT Arjuna itu sebesar Rp5.680.000. Lalu hasil inkaso bank kita ganti dengan piutang usaha sebesar Rp625.000. Lalu di sini ada jasa giro. Jasa giro ini kita ganti namanya dengan pendapatan jasa ya kawan-kawan, untuk akun nanti. Dan ini akan berkaitan dengan soal nomor 7 yaitu penyesuaian si jurnal ini. Oke, langsung saja kita buat gimana nih cara untuk mendapatkan saldo yang benar dari rekonsiliasinya tersebut. Nah, ini menurut catatan-catatan yang belum sinkron, belum tentu benar ini kawan-kawan. Oke, langsung saja. Ini kita ambil yang perusahaan saja. Sudah saya bilang tadi, kenapa perusahaan aja? Karena akan berhubungan sama soal nomor 7, yaitu jurnal penyesuaian yang kita akan cari pada pencatatan perusahaannya saja. Oke, ini dia perusahaan. Saldo kas. Saldo kas itu tadi yang sudah kita ganti namanya, yaitu Rp5.680.000. Nah, di sini kita buat Rp5.680.000 ya kawan-kawan. Terus piutang usaha, tadi kita sudah menggantikan namanya piutang usaha si hasil inkaso bank ini sebesar Rp625.000. Rp625.000. Dan biaya inkaso, ini dia biaya inkaso sebesar Rp15.000. Ini dia Rp15.000. Lalu yang terakhir ada pendapatan jasa. Bisa dibilang pendapatan jasa ini jasa giro ya kawan-kawan. Oke. Kenapa sih letaknya ini ada yang kiri kanan yang kenapa nggak sama aja? Sebenarnya bisa sama, bisa juga dipisah kayak gini karena ya biar lebih jelas saja kawan-kawan. Sebenarnya digabung juga nggak apa-apa, yang penting kita ngerti. Jadi boleh dipisah boleh enggak. Nah, ini dia dipisah ya kawan-kawan. Kita pisah dulu. Ini bagian si debit, ini bagian si kredit. Untuk mendapatkan saldo yang benar itu kita harus mentotalkan si hasil kasnya ini. Kenapa? Karena saldo kas ini berpatokan pada si kredit. Kenapa berpatokan pada kredit? Memang ini ya jurnalnya ini, memang posisinya seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini kita buat saldo kas yang benar. Nah, saldo kas yang benar ya kawan-kawan, Rp5.680.000. Kredit kan? Nah, kalau kredit ditambah sama kredit, hasilnya nambah ya kawan-kawan. Nih, nambah hasilnya berapa? Mari kita hitung. 5.680.000 ditambah 625.000 hasilnya Rp6.305.000. Nah, karena di sini debit, kredit ditambah debit itu berarti pengurangan ya kawan-kawan. Kalau kredit ditambah kredit itu ditambah, kredit ditambah debit itu pengurangan jadinya kawan-kawan. Oke, kita kurang sama Rp15.000. Itu hasilnya sebesar Rp6.290.000. Apa ya kawan-kawan? Nah, habis itu sudah di sinilah ya. Nah, kesini lagi berarti ditambah. Itu hasilnya Rp6.310.000. Nah, hasilnya ini berarti saldo kas yang benar adalah Rp6.310.000. Oke, di sini ada nggak sih optionnya Rp6.310.000? Dan ada kawan-kawan B. Benar ya jawabannya. Kenapa sih nggak ada bank? Karena kan kita mau cari juga kan untuk nomor 7 biar mempersingkat waktu. Jadi saya akan melihat atau memberikan sekilas tentang si bank. Jadi ini perusahaan yang tadi saya bilang bisa aja lurus, tapi kita harus tahu menempatkannya, itu harus dikurang apa ditambah. Dan ini bank. Nah, hasil dari si perusahaan sama si bank itu Rp6.310.000 dan si bank juga Rp6.310.000. Jadi mereka berdua ini harus balance. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Langsung saja kita langsung membahas nomor 7. Oke, kita langsung membahas nomor 7 yaitu ini dia. Langsung kita mulai.
Nah, tadi kan ini si saldo itu sebesar Rp5.680.000 kan. Karena kita sudah mendapat saldo kas yang benar, itu kita mencatat segini kawan-kawan. Sedangkan saldo kas yang benar itu segini, 6 juta ini. Berarti kita kekurangan mencatat dong. Nah, ini selisihnya berapa nih? Selisih dari ini kita dapatkan Rp630.000. Karena kekurangan mencatat, atau kita mencatatnya lebih sedikit daripada hasil yang benar-benarnya, kita akan menambah uang ini di debit. Masuklah si kas itu di debit sebesar Rp630.000. Sampai sini mungkin kawan-kawan tinggal mengkurangin atau selisih antara saldo kas yang perusahaan buat atau sebelum rekening koran datang dan saldo kas yang benar itu kita sinkronkan sama si rekening koran udah datang. Itu sebesar Rp630.000 ya kawan-kawan selisihnya. Terus biaya inkaso ikutan di debit. Ini kita masukkan aja ini yang sudah ada nih kawan-kawan, sebesar Rp15.000. Nah, ini dia. Terus piutang usaha kita ambil dari sini tadi ya. Ini sudah diganti namanya tadi. Yang piutang usaha itu menjadi hasil inkaso bank. Yang ini ya kawan-kawan. Ini piutang usaha itu hasil inkaso bank, sedangkan pendapatan jasa itu jasa giro. Oke, ini piutang usaha atau hasil inkaso bank itu sebesar Rp625.000. Karena dia di kredit, kita taruh di kredit. Dan terakhir pendapatan jasa atau jasa giro sebesar Rp20.000, ini di kredit, kita taruh di kredit. Jadi ini ya kawan-kawan, mungkin cara-cara cepat. Dan saya mendapat, dan optionnya itu ada kawan-kawan. Ini C, kas Rp630.000, biaya inkaso Rp15.000 pada utang usaha Rp625.000, pendapatan jasa Rp20.000. Dan ini masih cara pertama ya kawan-kawan. Kita masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini cukup banyak ya kawan-kawan, cukup ribet. Bedanya dari cara pertama sama kedua ini nggak dimasukin sama saldo kas ya kawan-kawan. Kita langsung ke piutang usaha aja. Kita langsung ke sini aja ya kawan-kawan, yang ada di sini. Kita nggak ngambil dari saldo kas, kita ngambil yang di sini aja, yaitu piutang usaha, pendapatan jasa, sama biaya inkaso. Oke, mari kita masukkan yang tiga ini. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha berarti kas itu bertambah di debit, piutang usahanya bertambah di kredit. Itu sebesar berapa ini kawan-kawan? Rp625.000. Ini dia kas pada piutang usaha sebesar Rp625.000. Ini yang pertama ya kawan-kawan. Yang kedua, biaya inkaso. Nah, kita ambil dari sini juga, biaya inkaso sebesar Rp15.000. Biaya inkaso ini akunnya itu biaya inkaso pada kas. Nah, biaya inkasonya itu di debit dan kasnya itu di kredit sebesar Rp15.000. Ini yang kedua ya kawan-kawan. Oke, yang ketiganya itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa berarti kas pada pendapatan jasa sebesar Rp20.000. Setelah kita membuat ini, kita masuk ke jurnal gabungan. Ini namanya jurnal gabungan ya. Nah, ini dia kas. Bisa kenapa 630.000? Kas di sini yang mana aja? Yang ini. Ya kan? Terus yang ini. Ya, terus yang ini. Karena kas pertama itu di debit, sedangkan ini di kredit. Debit tambah kredit berarti dikurang. 625.000 dikurang sama Rp15.000. Hasilnya itu Rp610.000. Nah, karena ini di debit, kasnya berarti ditambah sama Rp20.000. Berapa nih kawan-kawan? Rp630.000. Nah, kita udah dapat kasnya ya, akun-akun kasnya. Terus tuh biaya inkaso sebesar Rp15.000. Kenapa di debit? Karena ini memang akunnya di debit ya kawan-kawan. Kita ambil dari atas. Sudah.
Setelah itu piutang usaha, yang mana piutang usaha? Yang ini kawan-kawan. Piutang usaha kita dapat juga di kredit, maka kita letak di sini di kredit. Dan terakhir pendapatan jasa itu sebesar Rp20.000. Pendapatan jasa ini ya kawan-kawan, di kredit juga ditaruh. Jadi seperti inilah jurnal gabungannya. Dan hasilnya itu sama ya kawan-kawan, sama yang atas, cuman caranya mungkin berbeda. Ini ya kawan-kawan, ini sama yang bawah ini. Oke, ini untuk nomor 7. Sekarang kita akan membahas nomor 9. Berdasarkan soal nomor 8, penyesuaian yang dibuat adalah, jadi ini kawan-kawan, kita bahas dulu nomor 8, yang mana-mana saja yang masuk ke dalam catatan si perusahaan itu. Oke teman-teman, kita harus mencari akun-akun dulu yang sesuai dengan nomor 8. Ini nomor 8 ya, kita baca dulu soalnya. PT Maju membuat laporan rekonsiliasi bank sebagai berikut. Jasa giro 17.800, biaya bank 3.200, saldo bank 1.123.200, saldo dalam proses Rp360.000, uang kas yang tidak di-store Rp80.000, cek yang beredar Rp322.400.000, penerimaan sebesar Rp202.400, yang ini dicatat itu sebesar Rp204.200. Nah, terus ada saldo kas sebesar Rp1.228.000. Nah, kawan-kawan, sekarang kita cari akun-akun mana aja sih yang masuk ke dalam catatan perusahaan. Nah, ini dia kawan-kawan, ada jasa giro. Jasa giro, karena akunnya itu mau kita sesuaiin ya kawan-kawan, jadi kita harus ganti nama akunnya. Jasa giro itu sama aja dengan pendapatan jasa. Biaya bank itu biaya administrasi bank ya. Terus penerimaan sebesar bla bla bla. Ini piutang usaha dan ini dicatat Rp204.200. Jadi selisih antara ini sama yang ini itu adalah Rp1.800.000. Oke, itu masuk ke piutang usaha. Langsung dari data di atas, saldo yang benar adalah, kita cari yang ini aja ya kawan-kawan, yang perusahaan, yang bank gak usah. Nah, saldo kas kan ini di kredit, terus pendapatan jasa juga di kredit. Kredit ketemu kredit berarti ditambah. Hasilnya itu Rp1.245.800.000. Nah, ini ya hasilnya penambahan. Terus kredit itu bertemu dengan debit. Kredit bertemu dengan debit berarti dikurang ya kawan-kawan. Berarti Rp1.245.800.000 dikurang sama Rp3.200 ya kawan-kawan. Kita kurangin. Rp1.242.600.000 ya kawan-kawan. Nah, setelah itu ini kan udah kredit kan, ini juga kredit. Berarti kredit ini juga debit ya kawan-kawan. Kredit dikurang kredit ditambah sama si debit, berarti hasilnya dikurang ya kawan-kawan. Berarti Rp1.242.600 dikurang sama 1.800. Hasilnya Rp1.240.800. Di sini yang kita taruh karena ini memang hasil akhirnya. Nah, ada nggak sih yang benar atau ada nggak sih option di nomor 8? 1.240.800. 1.240.800. Oke, ini ya kawan-kawan hasilnya yang nomor 8. Nah, kenapa saya cuma cari si perusahaan sama kayak alasan yang tadi, itu karena jurnal penyesuaian yang nomor 9 ini atau soal nomor 9 ini kita diposisikan atau kita di sisi si perusahaan, di sudut pandang si perusahaan lah kita bilang. Nah, tetapi kita harus benar-benar mendapatkan jurnal yang real ya kawan-kawan,
maupun bank atau si perusahaan, kita harus benar-benar buat dua-duanya. Nah, ini dia kawan-kawan. Hasil nomor 8 ya. Ini dia langkah-langkahnya. Nih. Hasil dari perusahaan sama si bank sama ya, memang harus balance dua-duanya, yaitu Rp1.240.800 sama Rp1.240.800. Jadi sama ya kawan-kawan, kita nggak boleh perusahaan aja buat, harus bank juga kalau soal nomor 8. Tapi karena faktor nomor 9 ini kita berada di posisi si perusahaan, kita mau cari jurnal penyesuaiannya, maka kita cari perusahaannya aja, karena ini cara cepat juga ya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Sama berkaitan sama soal nomor 8 tadi, atau jawaban nomor 8. Nah, kita lihat nih. Ini dia, soal nomor 9 tadi apa? Nah, tadi dibilang dari soal nomor 8, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah bla bla bla. Oke. Kita cari dulu. Ini dia. Nah, di sini saya pilih kas, biaya administrasi bank, piutang usaha pada pendapatan jasa. Kas dapat dari mana sih? 12.800. Mana ada di sini 12.800? Ataupun nggak ada di sini 12.800. Sama caranya kayak yang pertama, saldo kas yang belum tentu kebenarannya dikurang sama saldo kas yang benar ya. Ini yang paling atas ini dikurang sama yang ini. Hasilnya Rp12.800. Rp1.240.800 dikurang sama Rp1.228.000. Jadi ini saldo yang benar dikurang sama saldo kas yang belum tentu benar ya kawan-kawan. Dan dapat selisihnya Rp12.800.000. Ini kas ya kawan-kawan, kita masukin ke kas. Kenapa kita taruh ini debit? Karena ini kekurangan catat ya kawan-kawan, kekurangan catat. Nah, terus biaya administrasi bank sebesar 3.200 itu dari atas ini, biaya administrasi bank 3.200 itu kenapa dia di sisi debit? Karena memang di sini dia di sisi si debit. Nah, terus kita masuk ke piutang usaha. Dari mana kita dapat 1.800? Kita dapat dari atasnya ini kawan-kawan, 1.800, sama juga dia di posisi si debit. Nah, terakhir itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita dapat dari mana? Dari sini. Jadi dari sini, ini ya 17.800 kredit. Jadi semua akun-akun yang ada di sini ya kawan-kawan, itu ada di pencatatan perusahaan. Semua akun-akun di sini masuk ke jurnal penyesuaian di sini. Nah, ini cara pertama ya kawan-kawan. Cara kedua ada di bawah. Ini dia. Sama kayak nomor 7 tadi ya kawan-kawan caranya. Nah, ini dia. Tapi di sini bedanya sama yang atas tadi itu adalah yang di sini tidak memakai saldo kas. Kalau di sini kita pakai saldo kas ya, saldo kas yang sebenarnya dikurang sama saldo kas yang belum tentu benar. Kita memakai itu ya kas untuk penghitungan kas. Kita memakai itu. Sedangkan di sini enggak ya kawan-kawan. Di sini hanya memakai ini kawan-kawan. 3, jasa giro atau pendapatan jasa, biaya bank atau biaya administrasi bank, sama penerimaan atau piutang usaha sebesar Rp1.800.000. Mari kita buat. Nah, ini ya kawan-kawan, bisa kita lihat. Ini kas. Kas ini dapat dari mana? Sebesar 17.800. Nah, ini kita ambil dari pendapatan jasa ya kawan-kawan, atau si giro atau jasa giro. Jasa giro di sini sebesar 17.800. Kalau jasa giro itu atau pendapatan jasa berarti kasnya di debit, pendapatan jasanya itu di kredit. Ini jurnal umum ya kawan-kawan, metode jurnal umum. Ini dia kas.
itu di debit sebesar 17.800, pendapatan jasa di kredit. Ini nomor 1 ya kawan-kawan kita buat. Oke. Sekarang ini yang kedua, biaya bank atau biaya administrasi bank sebesar 3.200. Nah, ini ya kawan-kawan nomor 2-nya. Biaya administrasi bank pada kas sebesar Rp3.200.000. Dan ini yang ketiga, piutang usaha. Yang ini ya kawan-kawan, piutang usaha yang kita udah ganti namanya tadi sebesar Rp1.800.000. Selisih antara ini ya. Nah, ini dia, piutang usaha pada kas sebesar Rp1.800.000. Oke, kita masuk ke jurnal gabungan. Nah, jurnal gabungannya ini kita ambil dari atas ini ya kawan-kawan. Kas kenapa dapat 12.800? Karena kan padahal di sini kan 17.800. Kasnya juga ada 3. Nah, ini kawan-kawan. Kas di sini debit. Kas di sini kredit, kas di sini juga kredit. Maka debit ketemu kredit berkurang lah kawan-kawan. Rp17.800.000 dikurang Rp3.200.000. Rp14.600.000. Nah, ini juga di kredit. Terus tuh ketemunya gimana? Dikurang juga dong kawan-kawan. Rp14.600.000 dikurang Rp1.800.000. Hasilnya Rp12.800. Nah, ini dia. Kasnya dapat 12.800. Biaya administrasi bank dapat dari mana? Dapat dari sini. Dia di kolom debit. Nih, garisnya agak pendek ya, berarti debit nih. Ini dia. Dia di kolom debit ya, sama. Terus piutang usaha dapat dari mana? Dapat dari sini. Dia juga di debit ya kawan-kawan. Jadi ini nih pembatasnya, debit, ini kredit. Oke. Jadi ini piutang usaha dia berada di debit. Ini dia. Terus tuh pendapatan jasa yang terakhir. Pendapatan jasa kita ambil yang nomor 1 ini, dia berada di kolom kredit. Ini dia. Dan kawan-kawan, di soal nomor 9 ini kita tidak mendapatkan option yang benar-benar sama jawaban yang saya dapat ya kawan-kawan. Tapi ada yang mendekati nih. Ini ya, beda ya kawan-kawan. Tetapi ada yang mendekati sama jawaban yang saya dapat, yaitu A. Kas sebesar 12.800. Biaya administrasi bank sebesar 3.200. Terus pendapatan bunga ini juga beda ya kawan-kawan. Nah, yang mendekati ini aja. Nah, jadi sekian dari jurnal penyesuaian untuk soal nomor 7 dan soal nomor 9. Mungkin ada kesalahan kata atau mungkin kurang ngerti dengan cara-cara atau langkah-langkah yang saya buat. Tetapi kalau mengerti, syukur, puji Tuhan. Dan di sini ada 2 cara ya kawan-kawan. Menurut saya ini juga cara cepat. Dan ini cara dari buku yang saya dapat juga. Ini ada 2 cara. Mungkin kawan-kawan terserah mau nganuin cara yang mana aja. Yang penting hasilnya sama dan perhitungannya benar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!